Rasa kita sudah hadir lagi untuk press conference untuk Jakarta Fair di tahun 2023 ini. Kita bersyukur bahwa tahun lalu kita bisa menjalankan Jakarta Fair di luar dugaan atau prediksi kita, di mana setelah terjadinya atau di mana setelah 2 tahun kita harus vakum, artinya 2 tahun itu kalau di Jakarta kan tunggunya 3 tahun loh. Jadi hampir karena setelah terakhir 2019 kita baru bisa menjalankan kembali di tahun 2022. Kami sangat-sangat bersyukur bahwa acara tahun lalu bisa berjalan dengan baik sekali, bahkan di luar ekspektasi kita bahwa pengunjung yang hadir itu bisa tadinya kita perkirakan mungkin angkanya akan di bawah 2019, ternyata angkanya malah di atas. Jakarta Fair di tempat kami. Tahun ini kita akan menyelenggarakan Jakarta Fair dari tanggal 14 Juni sampai tanggal 16 Juli. Kita bisa lihat bahwa kalau di luar sejak kemarin kita mulai pembangunan build up daripada stand-stand. Kita bisa lihat bahwa memang antusiasi daripada peserta yang ikut itu sangat besar. Dan mereka juga berinvestasi luar biasa. Kemarin saya lihat ada sekitar 15 crane tinggi-tinggi untuk bangun stand. Artinya kalau sudah membutuhkan event ikon dari Jakarta ya, setiap tahun pasti diadakan dan waktunya bertepatan dengan hari ulang tahun DKI Jakarta. Dan kemudian juga ada satu event, yaitu insya Allah nanti di akhir-akhir Juni akan ada juga Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha tahun 2023. Tentunya kita semua sama-sama harus tetap menjaga kehormatan dari Hari Raya Idul Adha tersebut. Terima kasih dengan adanya event ini, karena memang event ini selain pameran perdagangan bagi banyak perusahaan-perusahaan besar, tapi juga di dalamnya dapat membantu para UMKM khususnya yang ada di Jakarta agar mereka juga dapat berpartisipasi dalam acara ini. Lalu kami juga mengingatkan bahwa memang walaupun status pandemi sudah dicabut dari WHO, tapi kalau khusus di Jakarta atau di Indonesia itu masih berproses Bapak Ibu ya. Jadi memang masih ada beberapa hal yang harus dipersiapkan sampai nanti menunggu dicabutnya status pandemi ini atau status penanganan COVID di Indonesia. Tetap kami dari pemerintah daerah khususnya menghimbau kepada seluruh masyarakat yang akan hadir nanti di Jakarta Fair ini tetap menjaga protokol kesehatan, tetap memakai masker khususnya bagi yang memang kurang sehat, gitu ya. Segala praktek baik yang sebelumnya pernah kita jalankan pada saat PPKM kemarin tidak ada salahnya untuk tetap kita jalankan. Idul Adha dan pada hari Idul Adha itu memang nanti kita minta agar diadakan secara proses untuk menghormati hari Raya Idul Adha. Opini yang mendukung. Dan memang di rapat itu salah satunya kita minta JI Expo untuk berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan supaya memungkinkan adanya tambahan-tambahan rute untuk teman-teman dan masyarakat itu berkunjung ke JI Expo. Dan alhamdulillah terlaksana ya, dari tahun lalu 2 rute, tahun ini sudah bertambah menjadi 4 rute. Tidak hanya itu, kita selalu mendukung, jadi pengamanan pun dari Satpol PP juga kami koordinasikan supaya bisa membantu pengamanan dari JI Expo ini dan pelaksanaan Jakarta Fair. Sebenarnya tadi sedikit menginformasikan karena tadi saya pikir akan disampaikan transaksi dari Jakarta Fair ya Pak ya. Ini kami mendapatkan informasi, kami terima kasih sekali untuk Jakarta Fair karena benar-benar mendukung perekonomian DKI Jakarta. Pengalaman tahun lalu antusias masyarakat cukup tinggi dan tentunya kita berharap hal yang sama juga akan terjadi atau bahkan lebih dari tahun 2022 di tahun 2023 ini. Dari kami selaku pengelola kawasan Kemayoran, kami melihat bahwa ajang Pekan Raya Jakarta ini bukan hanya sebagai wadah untuk hiburan maupun kegiatan promosi dari UMKM atau produsen dan sebagainya, tapi
kami melihat sendiri dari sisi pengelola kawasan bahwa ini merupakan ajang promosi juga, wadah untuk promosi juga kawasan Kemayoran yang kami kelola ini sebagai tempat kegiatan bisnis, perdagangan berkelas, event nasional untuk internasional. DKI pun sudah dimasukkan di kalendernya sebagai salah satu event terbesar dan memang terbesar. Karena itu kita selalu menyelenggarakannya juga dalam rangka ulang tahun DKI, di mana kita 22 ya Bu ya, 22 Juni ulang tahun DKI. Biasanya di tanggal 21-nya malamnya kita melakukan acara malam muda-mudi, acara khusus untuk menyambut ulang tahun DKI. Karena di tanggal 22-nya biasanya memang gubernur atau dalam hal ini PLT gubernur itu pasti sibuk dengan acara-acara yang lain. Terima kasih Bapak Rauf atas sambutannya. Untuk selanjutnya mari kita simak penjelasan teknis operasional event Jakarta Fair Kemayoran oleh Bapak Oki Setiawan selaku General Manager Jakarta International Expo. Silakan Bapak Oki. Kehadirannya rekan wartawan semuanya, selamat datang Presiden Pak Bumi dari Jakarta, Bapak Aras dan Ibu Saras dan Bapak Jakarta Fair tahun ini kita akan mulai dari tanggal 14 Juni dan kita tutup di tanggal 16 Juni. Nah, ada 4 rute yang dimodifikasi, rute busway dimodifikasi untuk memudahkan pengunjung datang ke area PRJ Jakarta Fair, yaitu dinamakannya rute PRJ 1, PRJ 2, PRJ 3 dan lagi adalah rute 2C. Rute 2C ini berangkatnya dari Balai Kota. Jadi untuk yang membawa kendaraan pribadi nanti bisa juga parkir di area Irti Monas. Akan start dari Makaman Baru. Dan untuk rute PRJ 3 akan start dari Pulau Gadung. Dan itu rute umum, artinya akan berhenti di banyak, bisa naik dan turun di halte-halte lain sepanjang rute itu. Untuk detail-detailnya nanti kita akan sampaikan infografisnya, tapi ini untuk memudahkan pengunjung untuk bisa sampai ke Jakarta Fair, dan jam operasionalnya pun mengikuti jam operasional Jakarta Fair. Artinya untuk hari biasa akan beroperasional sampai jam 10 malam, dan untuk weekend bisa sampai jam 11. Halo, selamat pagi. Selamat Bapak yang ada di atas panggung ini, Ibu. Biasanya lihat model itu Nasif. Memang ini momen yang cukup spesial karena di tahun ini Nasif sudah berusia 20 tahun, dan memang di tahun ini kita banyak mengadakan rangkaian tour yang memang konser tunggal dan Nasif. Kita kemarin baru pulang dari Kuala Lumpur, ada konser 2 hari di sana dan alhamdulillah kita sold out dalam 2 hari. Lalu kita balik lagi ke Jakarta Fair tuh kayak ada satu hal yang berbeda, yang spesial karena kita banyak juga ternyata The Massive itu terakhir manggung tahun 2013. Waktu itu kita manggung bareng God Bless, kita opening God Bless. Berarti kalau sekarang 2023 berarti tepat 10 tahun, satu dekade kita namain Jakarta Fair. Kenapa ya saya juga nggak ngerti kenapa. Mungkin yang tahu hanya manajer kita yang manajer nasibnya. Tapi yang pasti mungkin ini sudah menjadi jalan Tuhan juga. Kita balik lagi ke Jakarta Fair di momen yang spesial, tepat di usia 20 tahun, dan juga tepat satu dekade dan masih tidak main di Jakarta Fair. Jadi akan banyak yang datang menontonnya dan kita akan kasih penampilan spesial. Mungkin biasanya kalau main-main di acara tidak cukup, akhirnya harus kita expand ke C3. Banyak sekali kendaraan listrik, khususnya sepeda motor listrik dan lain-lain. Nah, kita lihat di situ, karena mereka banyak masuk dan kita bisa lihat kan untuk beli barang-barang itu kan juga tidak murah. Artinya kita yakin sekali bahwa transaksi di tahun kemarin paling tidak akan tercapai, tapi saya yakin akan lebih kurang lebih begitu.
membeli tiket untuk masuk ke sana. Di dalamnya ada beberapa desain dengan mereka namanya jurnal visa experience. Tentunya mungkin di dalamnya beberapa artu atau apapun itu yang populer di channel YouTube mereka ya. Tahun ini tidak ada kenaikan harga, sama seperti tahun lalu, terbagi menjadi 3 kategori. Hari Senin jadi hari hemat kita, harganya nanti detailnya ya, berikutnya nanti ada. Kalau untuk tadi konser, kita start dari banding paling murah di 50.000. Itu sudah termasuk tiket masuk ke Jakarta Fair. Kemudian ada range harga sampai yang termahal itu di area depan di 200.000. Tapi untuk tingkat harga nanti kita akan bukan seating sih, posisi ini kan semuanya festival. Jadi yang di row depan sama row belakang. Pasti gini, tahun lalu yang kita lihat karena berlomba-lomba rebutan untuk row depan, beberapa fans sudah datang dari jam opening Jakarta Fair dan antri di depan pintu masuk ke area konser. Kita beritahu bahwa konser itu mulai jam 7. Mereka tetap tidak mau bergeming dari itu. Akhirnya mereka nggak makan. Bisa kita antisipasi yang seperti itu. Kita pikirkan konsumen juga karena kira-kira gitu sih. Kita bukan tunggu dengan apa, tapi di sekitar panggung ada beberapa booth untuk menunjang ini kebutuhan pengunjung yang mau masuk ke area konser. Tiket Jakarta Fair seperti tahun lalu kita juga jual secara online, dan offline ya. Offline di harga akan dimulai. Untuk online kita akan memulai penjualan tanggal 10 Juni. Bisa diakses melalui jakartafair.co.id atau eventguide.id. Terima kasih. Kejutan untuk teman-teman GI juga kita akan memberikan beberapa hadiah. Sebelum Pak kita bantuan dari Pak Aras. Pak Sebelum kita kasih hadiah ini, siapa yang cepet ya? Siapa yang cepet langsung dapat hadiah pertama ya. Dengar baik-baik. Dengar baik-baik. Ini Jakarta Fair yang keberapa? Sama. 54.